Kemudian ini Mas Dinus, ada pertanyaan menarik. Ada yang mengatakan bahwa orang yang hafal kitab suci tertentu itu, agama tertentu, ketika meninggal itu tubuhnya, jasadnya utuh. Itu pandangan spiritual Mas Dinus bagaimana? Jari sapa ki Mas? Ya itu bukan jaminan ya, itu mungkin kebetulan perilakunya di saat kehidupan sehari-harinya mungkin baik, akhirnya jasadnya baik. Zaman sekarang itu kan apa ya, dipas-paske, kadang-kadang itu dibuat-buat seakan-akan itu karena ini, karena ya kita lihat historinya aja. Kita menjalani hidup ini, misalkan ini kita baca sesuatu, misalkan ini ayat ini, wah saya baca ayat ini biar saya besok jasadnya utuh. Loh, biar sedunia suruh baca itu semua aja kan gitu. Ya gitu, kita ya jangan terbawa arus kebodohan lah gitu kan. Kita harus menggunakan akal dan logika, dipikir nganggo nalar gitu loh. Ya mungkin kalau orang itu bisa mempunyai tubuh jasadnya itu masih sempurna, masih utuh, mungkin histori kehidupannya baik gitu kan. Jangan disambung-sambungkan tentang ayat. Ya kalau memang itu bisa menjadikan seperti itu, ya suruh orang sedunia suruh baca itu semuanya. Kira-kira nanti begitu juga enggak ya gitu kan, logikanya seperti itu loh kan gitu. Nah fungsinya kita diberikan kecerdasan intelektual itu buat seperti itu ya, spiritualitas, kecerdasan spiritualitas juga main, kecerdasan intelektualnya juga dipakai kan gitu. Jadi ada keseimbangan, kalau kecerdasan intelektual baik, kecerdasan spiritual baik, maka kecerdasan emosional juga akan baik. IQ, SQ, EQ, yo wis itu kan. Kalau orang tidak bisa, ininya tidak baik, ya ininya juga ikut nggak baik, otomatis emosionalnya seenaknya sendiri. Makanya ketika kecerdasan intelektual ini ada, harus diimbangi dengan kecerdasan spiritualitas, maka emosional yang terjadi akan baik juga, kecerdasan yang dinamakan kecerdasan emosional. Makanya ya kalau misalkan nih ada ayat yang bisa kayak gitu, ya orang seluruh dunia suruh baca itu semua aja biar kayak gitu semua. Itu. Terus untuk selanjutnya, pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Dinus, jika kita sudah merasa damai, ayem lan tentrem dalam kemanunggalan ingsun, apakah masih diperlukan untuk memerangi kemungkaran? Sedangkan kita tahu jika semua yang terjadi adalah ingsun sendiri. Ya kita hidup itu jalani mengalir bagaikan air yang mengalir. Jadi hidup itu nggak perlu banyak tuntutan. Selama apa yang kita jalani baik, ya jalani saja. Jadi hidup itu lebih fleksibel, lebih universal, jangan kaku. Jangan jadikan kita menjadi pribadi yang kaku. Kalau kita menjadi pribadi yang kaku, maka cenderung otomatis akan menjadi pribadi yang mempunyai wawasan yang sempit. Nah gitu. Jadi yang namanya orang yang sudah damai itu ya apapun terjadi adalah suatu ketentuan yang maha ilahi, iya kan? Dan semua tergantung pada diri kita sendiri. Dalam arti gini, istilahnya kehendak ingsun itu dalam arti semua yang ada dalam perjalanan kehidupan ini kan tergantung, ya seperti yang saya tadi bilang, apapun yang terjadi di kehidupan ini tergantung bagaimana diri kita sendiri. Yang berproses kan kita, bukan orang lain kan gitu. Dan orang yang sudah menemukan kesejatian, yang menemukan kedamaian yang sebenarnya damai, orang itu nggak akan banyak tuntutan, yaitu kembali pada sifat semar itu tadi, mengalir. Jadi hidup itu mengalir, banyak dan sedikitnya apa yang kita terima ya diterima.
Makanya dijalani, dilakoni, dinikmati, ya sudah. Enak kok menjalani hidup itu. Saya sudah mencoba sendiri gitu kan. Saya tidak pernah banyak muluk-muluk tentang harapan dunia. Tetapi hidup itu adanya ya bejo. Kan gitu loh. Orang Jawa itu mengajarkan ilmu bejo, ya kan. Kalau orang selamat itu belum tentu bejo, tapi kalau orang bejo pasti selamat, ya kan. Nah, ilmu bejo itu kan susah. Ilmu bejo itu orangnya kudu narimo, ya kan. Ya ada berusaha. Berusaha dalam arti ya alon-alon waton kelakon. Jadi orang itu tidak berambisi, menjalani hidup itu ya berusaha sebisa mungkin, ya orang ngoyo gitu loh. Tidak berambisi. Tidak mengejar, terlalu mengejar, juga tidak ketinggalan. Jadi enak itu enjoy. Kita menjalani hidup itu tidak terburu-buru, juga tidak ketinggalan. Ikuti alur kehidupan. Nah, itulah orang yang benar-benar menikmati perjalanan hidup. Nah, itu. Makanya kan, kalau kita menjalani hidup ini, kita harus benar-benar menjalani perjalanan kita. Tapi orang sekarang ini ibarat orang berjalan ini tidak menikmati apa yang dijalani ini, tapi terburu-buru melihat suatu yang mencolok di depan. Ibaratnya seperti itu. Nah, harapan itu di depan, berarti mencolok, tapi dia tidak menikmati ini, ya kan? Ya kan, dia khawatir akan masa depannya, tapi dia tidak menikmati hidup yang sekarang, dan akhirnya dia di saat mati tidak mengerti hidup itu apa, gitu. Ya terus apa kalau orang sudah mati itu selesai? Kan enggak, itu perjalanan. Karena apa? Ketika orang menjalani kehidupan dunia, ketika orang sudah nggak ada, itu adalah meneruskan perjalanannya. Nah, akhirnya apa? Perjalanannya mengulang atau ke level berikutnya. Nah, repotnya kan di situ. Ketika orang ini tidak menikmati perjalanannya, ini diabaikan. Dia hanya melihat yang ada di depan terus. Tapi apa yang langkah perjalanan yang dia lalui itu dia tidak nikmati, dia tidak paham. Ya toh? Akhirnya fokusnya ke depan terus. Akhirnya ya itu tadi, dia khawatir dengan dia orang sekarang itu bekerja tanpa memperhitungkan kesehatannya, ya kan. Pokoknya cari duit terus, ya kan. Karena apa? Khawatir karena takut nanti hidup menderita, ya kan? Namun dia tidak menikmati perjalanannya saat ini, yang dia lalui saat ini. Hanya dia melihat suatu hal yang harapan-harapan yang di depan mata, yang di jauh sana, yang belum tersampai, kan. Istilahnya itu belum sesuatu yang belum ternikmati sekarang. Nah, yang seharusnya kita nikmati sekarang, kita tidak benar-benar menikmati, dan pada akhirnya mati dia tidak tahu mau kemana. Nah, itu loh, tidak tahu dia harus kemana. Nah, makanya kan perjalanan kematian itu bukan sesuatu yang selesai, tapi itu adalah perjalanan untuk melangkah level ke berikutnya. Jangan sampai ketika orang sudah tidak ada, akhirnya mengulang kembali, kan penderitaan lagi, gitu. Sama aja mengulang penderitaan lagi. Makanya manfaatkan sebaik mungkin selama kita masih mempunyai raga, ya kan? Kita nikmati perjalanan saat ini, yang kita jalani ya kita nikmati. Dengan apa? Dengan suatu kesadaran. Oh, saya ini sedang menghirup udara toh. Oh, saya ini sedang merokok ini. Oh, ini rasanya rokok. Jangan sampai kita mengharapkan menikmati sesuatu yang belum ada di sekarang, kan gitu kan. Akhirnya dengan keras hati untuk melakukan sesuatu, akhirnya mengabaikan perjalanan-perjalanan yang kita lalui sekarang. Nah, akhirnya yaitu apa? Menikmati apa? Perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu apa? Meniti sebuah arti kehidupan, ya kan? Yaitu hakikat hidup itu bagaikan cikal kelapa yang semakin tumbuh, semakin terasa,
manfaat hidup. Jadi cikal kelapa itu kan ya semakin terasa manfaatnya, hidupnya bermanfaat. Oh, aku ini menjalani hidup harus penuh dengan arti, ya kan? Jadi istilahnya kita harus kaya dengan arti pengertian tentang kehidupan. Jangan sampai kita hidup hanya menjalani tapi kita tidak tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Karena hidup ini sebenarnya kita belajar untuk mempelajari tentang kehidupan yang sebenarnya itu apa sih. Jangan kita tergiur oleh hal yang sifatnya duniawi yang menggiurkan. Memang mengenakan, kita bisa hidup di rumah mewah ya enak, kita bisa terkabul apa yang kita inginkan ya enak. Memang kita bisa ingin memiliki apa yang kita inginkan ya emang enak. Tapi dibalik itu semuanya, bahwa kehidupan yang enak yang sebenarnya itu bukan yang ada di dunia yang nyata ini semuanya yang nyata itu banyak fana, ya kan, kefanaan dunia yang semata. Jadi jangan tergiur oleh sesuatu hal yang sifatnya nyata ini, karena ini memang jebakannya banyak. Jadi kita harus lebih, yaitu tadi, kita menikmati perjalanan itu tadi. Jadi kita proses itu kita benar-benar kita nikmati. Oh, saya ini sedang ini. Oh ya Tuhan, oh saya sedang ini. Jadi memang menikmati perjalanan kehidupan. Jadi kehidupan itu benar-benar kita bisa mengambil arti dari setiap perjalanan dan langkah kehidupan ini. Kadang-kadang zaman sekarang kan mengabaikan ini, hanya melihat yang ini tadi. Makanya kan ojo melok barang kang melok susu keselak mulu, akhirnya apa? Kejungkel. Nah itu kan ibarat ini orang lari gitu, di sini dikasih uang, larinya gini, kesandung gitu. Nah itu loh, kita nggak tahu. Kita misalkan ini duit, ini kita mengejar duit, iya kan, kita nggak tahu kita melewati abad saja diabaikan. Yang dikejar kan matanya cuma uang, iya kan, iya toh. Di sini harusnya ada pengertian yang harus kita pelajari, kita abaikan. Nah itu makanya kan ya saran saya, nikmati proses yang saat ini kita jalani, begitu. Jadi menikmati proses perjalanan kehidupan ini agar kita benar-benar memahami kehidupan yang